Halo, kembali lagi dengan saya, Cynthia Cakraningrum, psikolog. Kali ini kita akan membahas mengenai ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih ADHD atau yang biasa dikenal sebagai gangguan hiperaktivitas pada anak-anak ini. Gangguan ADHD ini adalah gangguan pada anak-anak yang mengalami hiperaktivitas. Biasanya sih dimulai pada usia 3 tahun ataupun masa pubertas awal pada anak-anak. Tapi tidak menutup kemungkinan orang dewasa pun bisa mengalami ADHD. Bahkan gejalanya akan semakin terlihat pada saat dia sudah dewasa. Yang perlu kita ketahui bahwa penderita ADHD ini memiliki IQ yang cukup tinggi. Bahkan bisa dikatakan di atas 130. Jadi kecerdasan pada anak ADHD ini itu bukannya di bawah rata-rata, melainkan penderita ADHD tergolong pintar. Lalu bagaimana sih gejala dari gangguan ADHD ini? Gangguan ADHD ini memiliki beberapa gejala. Di antaranya sulit untuk memusatkan perhatian pada hal tertentu, jadi kurang bisa fokus. Jadi saat dia mengerjakan pekerjaan yang satu belum selesai, dia pindah ke pekerjaan yang kedua. Pekerjaan yang kedua belum selesai, dia pindah ke pekerjaan tiga, atau malah balik lagi ke pekerjaan yang pertama. Jadi bisa dikatakan bahwa penderita yang memiliki gangguan ADHD ini itu sulit untuk fokus. Yang kedua, penderita sering terlihat tidak mendengarkan atau tidak memperhatikan lawan bicaranya berbicara. Padahal sebenarnya dia mendengarkan. Selanjutnya, penderita ADHD ini juga ceroboh, tidak bisa memperhatikan hal-hal detail. Dan penderita ADHD pun juga sering kehilangan barang-barang pribadinya karena dia lupa untuk taruh di mana. Jadi ya itu tadi saya bilang, gangguan ADHD ini lebih cenderung ke ceroboh. Yang terakhir adalah biasanya anak yang memiliki gangguan ADHD ini kurang menyukai aktivitas yang perlu memusatkan perhatian. Misalnya mengerjakan PR, apalagi sampai selesai, dia sangat gak suka. Lalu apa bedanya gejala ADHD pada anak-anak dan pada orang dewasa? Sama saja, bahkan pada dewasa, gangguan untuk memusatkan perhatiannya itu semakin meningkat. Jadi bertambahnya usia itu semakin meningkat. Kemudian, apa sih penyebab dari ADHD ini? Penyebabnya sih belum diketahui secara pasti. Tapi banyak yang berpendapat bahwa penderita yang mengalami ADHD ini memiliki ketidakseimbangan senyawa kimia di dalam otaknya. Dan ada beberapa faktor pendukung yang bisa mempengaruhi munculnya ADHD. Yang pertama adalah faktor genetik. Memiliki keluarga yang memiliki gangguan yang sama. Kemudian ada faktor lingkungan. Lalu bagaimana cara penanganan dari gangguan ADHD ini? Yang pertama adalah menggunakan obat-obatan. Yang kedua, terapi CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Dan yang ketiga adalah terapi interaksi sosial, jadi mengajarkan si anak untuk berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Oke, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.